Halo semuanya, gue dari Fulusologi di sini, siap nemenin lo ngobrol santai soal sesuatu yang kadang suka kita abaikan tapi sebenarnya penting banget. Pernah nggak sih lo ngerasa waktu tuh kok bisa cepet banget jalan? Kayak jarum jam yang muter kenceng banget. Tahu-tahu anak lo yang baru bayi udah siap sekolah aja. Nah, sambil kita sibuk ngejar deadline kerja kantoran yang nggak ada habisnya, seringnya lo lupa lo lagi kena deadline yang malah lebih genting dari itu, yaitu tumbuh kembang anak yang nggak bakal bisa diulang. Jangan sampai deh, baru nyadar anak udah gede gara-gara lo sibuk lembur terus. Suka kepikiran nggak sih, sebenarnya lo kerja buat ngidupin keluarga, atau malah keluarga jadi korban supaya lo bisa terus kerja? Kadang lucu tapi nyesek ya. Lo lembur siang malam buat beliin mainan yang super mahal buat anak, tapi pas ronde main bareng, lo malah nggak pernah ada di rumah. Paradoks yang bikin kita mikir ulang, apa sih tujuan kerja keras ini? Kalau kerja cuma buat uang tapi nggak ada kualitas sama keluarga, itu namanya kerja buat siapa? Gua mau ngasih tahu nih tentang istilah budak korporat yang sering banget didengerin sekarang. Ini bukan maksudnya menghina pekerjaan lo, tapi lebih ke kritik kondisi di mana kita jadi orang yang nggak punya kendali sama waktu sendiri. Kayak dikasih uang tapi nggak bisa ngatur kapan mau istirahat atau ngumpul bareng keluarga. Fulusologi hadir bukan buat nyuruh lu resign besok pagi atau ngeluarin lu dari kantor secara ekstrem, tapi buat bantu lu cari jalan keluar yang lebih strategis dan realistis supaya hidup nggak cuma soal kerja doang. Ngomong-ngomong soal ini, banyak dari kita yang masuk kelompok sandwich generation. Lo tahu kan, mereka yang harus support keluarga inti sama keluarga besar sekaligus. Beban ganda ini bikin kita harus pintar banget ngatur duit. Kalau nggak, nanti anak kita juga yang kena rantai kerja buat bayar tagihan terus tanpa henti. Ini bukan cuma soal duit, tapi soal mau jadi pemutus rantai kemiskinan waktu yang selama ini menjerat keluarga kita. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Sekarang gue mau tantang lo dulu nih. Coba deh tulis di kolom komentar berapa jam sih waktu yang sebenarnya lo habiskan bareng keluarga hari ini. Nggak harus yang panjang banget, yang penting real. Kadang tanpa sadar, waktu sama keluarga itu lebih berharga daripada rupiah di rekening. Ini juga supaya algoritma sosial media makin suka video ini dan kita makin banyak ngobrol soal ini bareng. Yo, jangan cuma nonton doang, tapi juga kasih tahu gua. Oke, buat lo yang bertahan sampai sini, gua kasih bocoran dikit ya. Selama 20 menit ke depan, gua bakal ngajak lo buat belajar gimana caranya ngatur cash flow yang biasanya bocor di banyak lubang, sampai bikin lo bisa bangun aset yang nggak cuma buat tabungan, tapi juga bisa ngebeli kembali waktu lo yang selama ini terbuang sia-sia. Video ini bukan motivasi kosong, tapi panduan lengkap yang lo bisa langsung praktekin. Jadi siap-siap ya. Jadi, kenapa ya rasanya susah banget keluar dari lingkaran setan kerja terus, tapi nggak pernah puas? Salah satu penyebab utamanya adalah yang namanya lifestyle inflation, alias jebakan gengsi. Misalnya, gaji lo naik, yang terjadi malah lo langsung ngincer mobil baru, rumah yang lebih megah, atau gadget terbaru. Padahal, tanpa sadar, lo cuma kayak lari di treadmill, lebih cepat, tapi posisinya tetap sama saja. Cicilan mobil baru itu cuma nambah belitan supaya lu makin jadi budak korporat yang harus kerja lebih lama demi nutupin utang itu. Sekarang, coba bayangin perbandingan sederhana ini. Lo kerja 10 jam sehari buat dapetin uang yang paling mentok cuma cukup buat hidup sehari-hari. Waktu 10 jam itu hilang ditemani stres yang bertumpuk, sementara uang yang didapat cuma cukup buat makan, bayar listrik, dan cicilan. Ini namanya opportunity cost. Apa yang hilang? Waktu berharga bareng anak dan keluarga, apa yang didapat? Gaji yang cuma buat bertahan hidup, bukan buat nikmatin hidup. Lo sadar nggak? Ini kerugian besar banget. Masih banyak yang percaya kalau kerja di kantor itu paling aman dan stabil, tapi kenyataan era sekarang beda banget. PHK massal bisa datang tanpa peringatan. Nggak jarang teman atau kolega tiba-tiba kena dampaknya. Mengandalkan satu sumber pendapatan doang itu risiko finansial terbesar di zaman modern ini. Makanya, punya side hustle itu bukan cuma keren atau eksis, tapi benar-benar wajib dimiliki untuk jaga-jaga supaya lu nggak terdampar di jalan saat kerja utama tiba-tiba hilang. Selain fisik yang lelah, kerja seharian bisa ngefek banget ke kesehatan mental. Pernah melihat orang tua pulang kerja dengan wajah capek dan hati yang nggak tenang? Itu bukan cuma soal kelelahan fisik, tapi juga burnout mental yang bikin hubungan keluarga jadi renggang. Lo bisa ada di rumah,
tapi hati dan pikiran lo malah di kantor. Anak lo butuh kasih sayang penuh. Bukan orang tua yang pulang cuma fisiknya ada, tapi emosinya hilang. Lo pasti nggak sadar juga, ada banyak biaya tersembunyi yang bikin hidup lo tambah berat jadi karyawan. Mulai dari ongkos transportasi yang tiap hari keluar, jajan karena nggak sempat masak di rumah, sampai hobi self-reward biar mood stabil. Ironisnya, kadang kita kerja keras itu justru buat nutup pengeluaran akibat stres kerja itu sendiri. Jadi kayak lingkaran setan yang nggak kelar-kelar. Nah, dari semua ini jelas banget kalau solusinya bukan sekedar cari gaji lebih besar. Lo nggak butuh gaji yang makin gede buat mulai merdeka, tapi sistem pengelolaan keuangan yang lebih baik. Jadi mulai sekarang, pikirin bahwa yang lo perlukan itu bukan cuma duit lebih, tapi cara ngatur uang yang cerdas supaya hidup lo jadi lebih ringan dan waktunya bisa lo nikmati penuh bersama keluarga. Kita cari jalan keluar bareng-bareng ya. Oke, sekarang kita mulai langkah pertama yang benar-benar praktis dan bisa lo terapin sekarang juga, yaitu audit cash flow radikal. Ini bukan cuma sekadar catat duit masuk dan keluar, tapi lo harus serius nyatet semua pengeluaran selama 30 hari penuh. Lo bakal kaget deh betapa banyak pengeluaran kecil yang selama ini luput dari perhatian, kayak langganan aplikasi yang nggak pernah dipakai atau jajan-jajan kecil yang numpuk tiap hari. Dari situ, kita pakai metode 50-30-20 yang dimodifikasi khusus buat sandwich generation supaya lo bisa lebih disiplin ngatur uang. Selain itu, gue mau tekankan pentingnya punya dana darurat yang bisa jadi safety net lo. Dana ini ibarat tiket keberanian buat lo yang pengen lepas dari ketergantungan pada bos. Idealnya sih punya dana darurat 6-12 kali pengeluaran bulanan. Gak usah langsung modal gede dulu, mulai aja dari recehan yang dikumpulin pelan-pelan. Saat dana darurat itu cukup, lo bakal lebih tenang dan lebih berani ambil peluang bisnis tanpa takut jatuh miskin dadakan. Ngomong-ngomong soal keuangan yang sehat, manajemen utang konsumtif itu juga wajib lu perhatiin. Utang berbunga tinggi seperti kartu kredit atau pinjaman online bisa bikin hidup lo makin berat. Gue sarankan lo pakai metode snowball atau avalanche buat melunasinya secara sistematis. Bayangin deh, utang itu kayak rantai yang mengikat kaki kita lebih lama di meja kantor daripada yang seharusnya. Jadi hidup lo kunciannya harus bebas dari jebakan utang ini. Salah satu kunci lain buat bertahan adalah konsep hidup minimalis yang sebenarnya nggak seserem kelihatannya. Ini tentang ngeluarin duit hanya buat hal-hal yang benar-benar punya nilai atau bikin keluarga senang dalam jangka panjang. Jadi bukan hidup pelit atau merasa tersiksa, tapi lebih ke smart spending yang nguntungin di akhirnya. Lo jadi lebih sadar budget, lebih sehat secara finansial, dan yang penting tetap happy bareng keluarga. Lo juga butuh kebiasaan buat memisahkan rekening supaya nggak bingung ngatur uang. Gunain aplikasi bank digital yang sekarang banyak fitur otomatis buat pisahin dana operasional, tabungan, sampai modal bisnis lo. Ini efisien banget karena dengan otomatisasi kayak gini lo nggak perlu spend energi berjam-jam tiap bulan cuma buat ngecek sisa saldo. Semua jadi terorganisir rapi tanpa ribet, lo pun bisa fokus ke hal lain yang lebih penting. Kalau lo ngerasa poin-poin tadi masuk akal dan pengen mulai praktikin, gue saranin segera subscribe channel Fulusologi. Di deskripsi video ini, gue juga sering bagiin template kalkulator cash flow yang bisa lo download dan pakai buat ngatur duit dengan lebih baik. Gak cuma buat lo yang udah expert, tapi buat siapa saja yang pengen bebas stres soal finansial. Yuk, mulai langkah kecil buat masa depan yang lebih cerah dan bebas. Sekarang, kita masuk ke hal yang semua orang pengen, tapi kadang susah dicapai, yaitu punya sumber pendapatan kedua yang gak ngerepotin dan gak makan waktu keluarga lo. Lo bisa mulai dari low maintenance side hustle yang bisa dikerjain cuma 1-2 jam di malam hari setelah anak-anak tidur. Contohnya, affiliate marketing, jual produk digital kayak e-book atau template, atau microservices yang sesuai sama skill lo di kantor. Intinya, bisnis yang simple tapi bisa ngasih tambahan duit tanpa bikin lo tambah stres. Selain itu, penting banget untuk mengasah skill yang punya nilai tinggi di pasar global. Misalnya belajar copywriting, analisis data, atau digital marketing.
Bayangin deh, kalau lo bisa naikin harga per jam kerja dari skill tersebut, otomatis lo bisa kerja lebih singkat, tapi income tetap naik. Ini cara tercepat buat ngurangin jam kerja sekaligus menaikkan penghasilan. Jadi, upgrade skill lo adalah investasi paling cerdas buat masa depan. Kalau soal investasi, nggak usah mikir yang muluk-muluk dulu. Mulailah dengan modal minim lewat produk seperti reksadana pasar uang atau emas. Lo bisa ibaratkan ini seperti nanam pohon kecil. Bibitnya memang kecil, tapi kalau konsisten disiram dan dirawat, kelak dia bakal tumbuh dan berbuah hasil yang bisa jadi pengganti gaji pokok lo. Kuncinya adalah konsistensi dan kesabaran. Gue mau jelasin juga perbedaan jelas antara pendapatan pasif dengan aktif yang harus lo pahami. Pendapatan aktif itu lo harus kerja terus-menerus untuk dapat uang, sedangkan pendapatan pasif itu aset yang bekerja buat lo selama lo tidur atau lagi main sama anak di taman. Gue akan tampilkan tabel perbandingannya supaya lo makin paham bahwa tujuan akhir kita adalah membangun pendapatan pasif yang stabil untuk membebaskan waktu kita. Kalau bisnis sampingan lo mulai jalan dan lo udah punya pelanggan, pastikan jangan kebablasan kerja sendiri. Lo harus pintar-pintar leverage dan outsourcing tugas, misalnya pakai virtual assistant. Jangan sampai bisnis sampingan malah jadi penjara baru yang menyita waktu keluarga. Bisnis yang sehat adalah yang bisa dijalankan tanpa mengorbankan momen berharga bersama keluarga. Untuk lebih menyemangati lo, gue mau share satu studi kasus singkat tentang seseorang yang berhasil keluar dari rat race dalam waktu 2 tahun saja. Dengan konsistensi dan tekad kuat, dia berhasil membangun beberapa sumber pendapatan yang pada akhirnya bikin dia bisa kerja sesuai keinginannya dan lebih banyak quality time bareng keluarga. Ini bukti nyata. Fulusologi bukan cuma teori tapi bisa diimplementasikan oleh siapapun, termasuk lo. Sekarang kita akan bahas kapan dan gimana caranya berhenti jadi budak korporat secara aman dan terencana. Pertama-tama, lo harus tahu dulu angka kebebasan lo, yang kita sebut freedom number. Caranya gampang banget. Lo kalikan total pengeluaran bulanan lo dengan 12 bulan, lalu bagi dengan potensi return investasi yang lo punya. Angka ini jadi target utama sebelum lo bisa benar-benar mikir buat resign atau kerja part-time tanpa khawatir soal keuangan. Kalau ngomong soal keluar dari dunia korporat, jangan buru-buru ambil keputusan impulsif karena emosi atau marah sama atasan. Gua selalu bilang, ini harus jadi rencana perang yang matang selama 24 bulan. Tahun pertama lo harus fokus bangun fondasi finansial, dan tahun kedua bisa mulai akselerasi pendapatan sampingan. Dengan rencana ini, lo lebih siap mental dan finansial buat berhenti tanpa takut gagal. Sebelum benar-benar lepas dari fasilitas kantor, penting banget untuk urus asuransi kesehatan mandiri. Bayangin kalau tiba-tiba ada biaya rumah sakit yang besar, kebebasan yang lo bangun bisa langsung hancur seketika. Ini bagian dari strategi finansial yang cerdas dan aman, supaya kebebasan yang lo dapatin gak berakhir pahit karena masalah kesehatan yang gak terduga. Kalau lo belum siap resign total, ada satu opsi yang perlu lo coba dulu, yaitu negosiasi waktu kerja di kantor. Coba usulin kerja remote atau sistem hybrid yang fleksibel. Kadang lo nggak perlu berhenti total, tapi cukup ubah cara kerja biar lebih sesuai sama kebutuhan keluarga. Ini juga jadi langkah awal biar lo mulai merasakan kebebasan waktu tanpa harus ninggalin pekerjaan sama sekali. Mental lo juga harus siap dengan perubahan besar ini. Tantangannya bisa datang dari ego dan stigma sosial, kayak dianggap pengangguran oleh tetangga padahal lo lagi bangun kekaisaran finansial dari rumah. Lo harus fokus sama tujuan akhir, yaitu punya waktu berkualitas untuk anak dan keluarga tanpa harus stres mikirin meeting atau email kantor terus-menerus. Sebelum kita tutup, gue mau ajak lo buat share video ini ke pasangan atau keluarga lo. Jadikan ini bahan diskusi yang serius malam ini tentang gimana merencanakan masa depan finansial dan kebebasan waktu bareng keluarga. Ingat, perubahan besar dimulai dari percakapan kecil yang jujur dan strategis. Yuk, mulai langkah bareng-bareng. Oke, sebelum kita akhiri, gue bakal recap cepat 5 langkah utama yang harus lo jalani supaya bisa lepas dari belenggu keuangan dan waktu. Pertama, audit cash flow lo secara jujur dan detail. Kedua, bangun dana darurat yang kuat sebagai tameng finansial.
Ketiga, lunasin semua utang berbunga tinggi yang bikin hidup lo berat. Keempat, cari side hustle yang cocok dan nggak ganggu waktu keluarga. Dan terakhir, mulai investasi secara konsisten untuk membangun aset yang sebenarnya. Lo lihat, semuanya logis dan bisa lo mulai dari sekarang juga. Gua pengen ingetin satu filosofi penting. Waktu itu barang yang nggak bisa dikembalikan. Uang bisa dicari lagi, karir bisa dibangun ulang jika perlu, tapi masa kecil anak cuma sekali terjadi. Jangan sampai lu sukses secara finansial tapi malah jadi orang asing di mata anak lo sendiri. Kesempatan untuk ngebangun kenangan dan kasih sayang itu harus kita pegang erat dan manfaatin dengan baik. Sukses juga harusnya kita ubah definisinya. Gak melulu soal jabatan tinggi atau gaji gede yang bikin kita bangga. Sukses sejati itu saat lo punya kendali penuh atas jadwal harian lo sendiri. Saat lo bisa hadir di acara sekolah anak tanpa harus takut ada email dari kantor yang ngegemesin atau meeting darurat yang bikin panik. Itu baru namanya kemenangan nyata yang bikin hidup lo bahagia. Nah, sekarang gua kasih tugas kecil buat lo yang nonton sampai akhir. Buka catatan di HP lo dan tulis 3 pengeluaran yang menurut lo nggak penting sama sekali dan bisa lo hapus mulai besok. Ini modal awal yang sederhana tapi kuat buat mengawali kebebasan finansial lo. Percaya deh, langkah kecil ini bakal jadi pondasi besar buat masa depan lo yang lebih bebas dan bahagia. Terima kasih banyak udah nemenin gua di Fulusologi. Ingat ya, Fulus hanyalah alat, tapi waktu bersama orang tercinta itu tujuan utama kita. Gua Bang Fulu selalu siap bantu lu bangun kebebasan sekarang juga. Jangan lupa klik subscribe dan tonton video lain di sini yang bahas side hustle modal kecil supaya sesi belajar lo makin lengkap. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap semangat dan keep your freedom alive.